Halo, Otsukare sama Desta. Akhirnya kita selesai merayakan JLPT periode Desember 2022. Semoga apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman diganjar dengan hasil yang maksimal. Amin. Seperti yang sudah saya bilang, mengutip Mokhtar Lubis, bahwa jalan tak ada ujung, begitulah sekiranya gambaran mengenai belajar bahasa Jepang, setidaknya yang saya amini. Oleh karena itu, walaupun JLPT sudah selesai, mari kita mulai kembali dan bergegas dengan semangat yang baru untuk belajar bahasa Jepang. Kali ini saya akan membahas tentang partikel O yang kaitannya dengan tempat. Ini saya akan menjelaskan fungsi partikel O dan konteksnya dengan tempat. Bagian 1. Nah, jika kita berbicara mengenai tempat dalam bahasa Jepang, dua partikel yang pertama kali akan kita ingat adalah partikel D dan juga partikel ni. Tetapi ada partikel lain yang dapat kita gunakan ketika kita ingin berbicara atau menjelaskan kalimat dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan tempat, yaitu kita dapat menggunakan partikel O. Nah, di sini setidaknya ada 4 fungsi yang dimiliki oleh partikel O yang berhubungan dengan tempat. Pertama, sebagai titik tolak. Maksudnya, fungsi ini menunjukkan indikasi sebagai tempat memulai suatu aktivitas. Nah, kata kerja yang lazim digunakan pada fungsi ini adalah demas, shupatsu shimasu, tachimasu, dan shukoshimasu. Oh ya, by the way, saya sengaja tidak memasukkan arti dari masing-masing kata. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file yang memuat arti dari masing-masing kata, silakan download di link yang tercantum di deskripsi. Terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh penggunaan dari masing-masing kata. Pertama ada Fukuoka o demasu. Yang kedua ada Fukuoka kuko shupatsu shimasu. Nah, jika kita melihat kedua kalimat ini, secara makna memang keduanya berarti meninggalkan. Nah, justru dengan meninggalkan kedua tempat ini, menjadikan kedua tempat ini sebagai tempat atau titik tolak melanjutkan atau melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, aktivitas selanjutnya tersebut bisa berupa dinas, kunjungan, atau bekerja. Selanjutnya, contoh lainnya adalah Fukuoka o tate Indonesia e kaerimasu. Mungkin bagi kebanyakan teman-teman jarang melihat atau mendengar tachimasu. Tetapi pada intinya sama saja dengan shupatsu shimasu, yaitu berangkat atau meninggalkan suatu tempat. Nah, Fukuoka o tate Indonesia e kaerimasu. Meninggalkan Fukuoka untuk selanjutnya pulang ke Indonesia. Nah, aktivitas pulang ke Indonesia di sini tentu terjadi setelah kita meninggalkan Fukuoka, yang artinya menjadikan Fukuoka sebagai tempat atau titik tolak melanjutkan aktivitas selanjutnya, yaitu pulang ke Indonesia. Contoh terakhir adalah Minato Shukoshimasu, yang artinya meninggalkan pelabuhan. Nah, dalam kalimat ini meninggalkan pelabuhan berarti selanjutnya untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya ya, yaitu pergi ke laut. Yang entah itu untuk menangkap ikan atau mengantar muatan ke tempat berikutnya. Itu fungsi pertama ya dari partikel O yang konteksnya dengan tempat. Selanjutnya ada fungsi kedua yaitu menjelaskan perpindahan dari tempat atau ruang lebih kecil menuju tempat atau ruang lebih luas. Dalam kurung fisik. Nah, maksud fisik di sini adalah tempat yang wujud dan bentuknya nyata. Contoh kata kerja yang lazim digunakan pada fungsi ini hanya dua sejauh sepengetahuan saya, yaitu demas dan orimas. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Kyoshitsu o demasu. Heao demasu. Densha o orimasu. Dan chikatetsu o orimasu. Jika kita lihat dari keempat contoh kalimat di sini, kyoshitsu
kelas, hea, kamar, densha, kereta, cikatetsu, kereta bawah tanah. Ini secara fisik kita bisa lihat kan, wujud dan bentuk dari masing-masing tempat ini. Sudah jelas bahwa kelas tentu bakal lebih sempit daripada gedung sekolah. Begitu juga dengan kamar, tentu bakal lebih kecil atau lebih sempit daripada rumah itu sendiri. Nah, fungsi yang kedua tersebut menunjukkan, perpindahan dari ruang yang lebih kecil menuju ke ruang yang lebih luas. Oke, mungkin untuk bagian pertama, 2 fungsi dulu, nanti kita akan bahas 2 fungsi lainnya di video berikutnya. Terima kasih.